Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang sahabat madrasah. Kembali lagi dengan kami dalam Madrasah Talks. Ya, kali ini kita akan membahas tentang atau bertanya-tanya tentang pengalaman proktor dan siswa dalam penggunaan aplikasi CBT di semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Jadi, sahabat madrasah, perlu kita ketahui penggunaan aplikasi di MTS Negeri 4 Bolsel ini kali pertama atau perdana digunakan di sini. Biasanya menggunakan ujian kertas. Ya. Nah, ini merupakan kali pertama. Jadi, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau kita tanyakan ke dua narasumber di depan ini. Kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber. Ya, saya perkenalkan ya sahabat madrasah. Ya, di sini ada narasumber yang pertama itu Bapak Muhammad Alifan Gobel. Halo sahabat madrasah. Ya, beliau sebagai proktor di MTS Negeri 4 Bolsel. Kemudian narasumber yang kedua peserta ujian. Peserta ujian itu Jahwa Afrija Paputungan. Halo sahabat madrasah. Iya, gadis cantik ini juga sebagai ketua OSIM di MTS Negeri 4 Bolsel. Lanjut pada pertanyaannya, Pak. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira sebagai proktor, bagaimana menurut Bapak tentang pelaksanaan ujian menggunakan digital dari sisi teknisnya? Ya, dari segi teknisnya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu potensi efisiensi anggaran. Yang kedua efisiensi waktu. Yang ketiga efisiensi kemudahan dalam membuka aplikasi. Yang terakhir yaitu efisiensi tentang menganalisis hasil ujian. Oke, ya itulah penggunaan aplikasi dari sisi teknisnya. Nah, Pak, kita ke pertanyaan yang kedua nih kepada proktor ya. Kira-kira Pak, bagaimana? Apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan ujian digital ini menurut pengalaman Bapak? Ya, menurut pengalaman saya, yang pertama itu ada baik sahabat madrasah. Ya, yaitu ada 2 dari kekurangan dan kelebihan. Yang pertama yaitu tentang kekurangan. Kekurangannya yaitu dari segi teknis. Yang pertama handphone dari siswa tersebut ada aplikasi yang tidak bisa membuka atau mengakses aplikasi CBT. Yang kedua yaitu tentang jaringan, matinya jaringan ataupun kendala-kendala lain, dan juga HP atau handphone yang kurang support dalam aplikasi. Sementara yang kelebihannya yaitu yang pertama mudah siswa mengakses aplikasinya, kemudian siswa langsung melihat jawabannya hasil dari ulangan tersebut langsung keluar setelah siswa mengklik selesai, maka akan muncul hasil nilai dari siswa tersebut, Bu. Oke ya, itulah kelebihan dan kekurangannya ya Pak dalam penggunaan aplikasi CBT. Baiklah sahabat madrasah, kita ke peserta ujian ya sebagai narasumber yang kedua di siang hari ini. Nah, Ibu mau tanya-tanya nih, bagaimana pendapat kamu atau pendapat Anda tentang pelaksanaan ujian menggunakan digital? Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, menurut saya, pelaksanaan ujian digital atau online itu bagus karena siswa-siswi bisa langsung mengetahui nilai ujiannya. Dan dengan adanya ujian digital ini dapat menambah wawasan dan pengalaman kita sebagai pelajar. Karena tentunya ini perdana dilakukan di MTS Negeri 4 Bawah Amono Selatan tahun pelajaran 2024-2025 di semester genap. Oke, Masya Allah. Jadi memang tanggapan dari peserta ujian ini
Nah, pelaksanaan ujian menggunakan CBT atau aplikasi CBT itu sangat memudahkan. Oke, sahabat madrasah. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih, Dek. Ya, sebagai peserta ujian, apakah kamu merasa nyaman, lebih nyaman mengikuti ujian digital ini atau ujian konvensional? Baiklah, kalau saya lebih nyamannya dengan ujian digital karena lebih memudahkan siswa-siswi. Oke, jadi ini pengalaman peserta ujian ya sahabat madrasah, lebih enakan menggunakan aplikasi. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Alif atau Proktor. Nah, Pak, kira-kira apa tantangan yang paling utama dihadapi pada saat pelaksanaan ujian digital ini? Tantangan yang paling banyak sih itu Bu, mengenai akses untuk mengakses aplikasi tersebut, seperti ada kendala jaringan ataupun HP yang handphone atau laptop yang kurang support dalam aplikasi tersebut. Oke, ya baiklah sahabat madrasah, jadi itulah pengalaman yang diutarakan oleh proktor dalam ujian dan peserta ujian. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi CBT ini sangat memudahkan dalam proses pelaksanaan ujian. Ya, dari sisi teknisnya, dari sisi anggarannya tentu sebagai efisiensi anggaran, kemudian memudahkan peserta ujian dalam mengerjakan soal-soal. Ya, baiklah sahabat madrasah, itulah podcast kita hari ini, dan semoga pelaksanaan ujian di madrasah ini bukan kali pertama, tapi akan menjadi pelaksanaan ujian CBT di semester-semester berikutnya. Ya, sukses terus Pak Alif dan peserta ujian. Ya, semoga mendapatkan hasil yang baik dalam ujian kali ini, dan proktor juga tentunya mendapatkan pengalaman. Ya, oke, kita akhiri perjumpaan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sahabat madrasah.